Saya Wahyudin Dharma Laksana. Pada kesempatan ini kita akan membahas kerapian di dalam penulisan artikel ilmiah. Artikel ilmiah ditulis untuk tujuan publikasi di jurnal ilmiah. Ada beberapa ketentuan di dalam penulisan artikel ilmiah ini, antara lain ada 3. Yang pertama, penulisan artikel harus memperhatikan struktur penulisan. Yang kedua, penulisan harus memperhatikan gaya selingkung. Yang ketiga, yang tidak bisa diabaikan, penulisan harus memperhatikan kerapian. Pada kesempatan ini, kita akan membahas masalah kerapian di dalam penulisan artikel ilmiah. Di dalam penulisan artikel ilmiah yang termasuk pada kerapian ini, yakni penulisan kata. Terkadang kita masih menjumpai ada kata-kata populer di dalam artikel. Hendaknya kata populer ini dihindari karena kita sedang menulis artikel ilmiah. Juga diupayakan apa yang kita tulis itu kata-katanya ada di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu juga tentang konsistensi penulisan, konsistensi kata, penulisan kata. Misalkan penulisan Al-Quran itu macam-macam, ada al dengan a kecil kemudian l lalu q-nya besar, tetapi ada juga yang a besar. Itu yang penting, kemudian konsisten dari awal menulis sampai akhir. Hal-hal istilah itu harus ditulis secara konsisten. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah tanda baca, menyangkut titik. Terkadang ada yang lupa tidak mencantumkan titik, koma, tanda kurung, kemudian yang berkaitan dengan berbagai tanda baca, termasuk juga tanda kutip. Jadi hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Juga penulisan, terkadang ada yang lupa dalam menulis huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecil. Misalkan nama orang atau nama tempat pasti itu harus diawali oleh huruf kapital. Termasuk juga untuk bahasa asing biasanya itu harus ditulis italik atau miring ya. Nah, yang perlu diperhatikan, siapapun ini, terkadang yang menulis ini tidak bisa terhindar dari typo ya, atau kesalahan menulis. Untuk artikel jurnal diupayakan itu tidak ada typo. Jadi setelah selesai menulis, coba ulangi lagi, baca kembali. Siapa tahu masih ada kesalahan di dalam penulisan. Caranya bisa juga kita minta kepada teman sebaya atau sejawat untuk membacakan atau proofreading dari artikel kita, karena selalu saja masih ada ditemukan typo. Hal-hal kerapihan juga menyangkut spasi ya. Spasi kadang ada yang masih dempet atau kurang spasi. Kemudian ada juga yang kelebihan spasi, termasuk juga margin, layout dan lain sebagainya. Itu semuanya menyangkut kerapihan di dalam menulis artikel ilmiah. Ini sepertinya
sepele ya, tetapi sangat menentukan nanti editor jurnal itu menerima atau menolak paper kita. Memang penilaian oleh reviewer nanti ada pada substansi, tetapi masalah kerapihan ini adalah masalah yang paling utama yang akan dilihat oleh editor. Nah, sekarang permasalahannya adalah begini. Jika bukan kita sebagai penulis, lantas siapa nanti yang akan merapihkan tulisan kita tersebut? Oleh karenanya kerapihan ini menjadi hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Itu saja kesempatan pada kali ini. Nanti kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain. Terima kasih.